Di laga perdana Piala Kemerdekaan 2025, Timnas U17 Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Tajikistan. 2 kali unggul, 2 kali pula disamakan. Di tengah euforia, sebuah insiden mengejutkan terjadi. Mirza Firjatullah, pencetak gol pembuka, terjatuh ke dalam parit pembatas stadion saat selebrasi di depan ribuan ultras Garuda. Pelatih Nova Arianto memastikan kondisi sang penyerang muda aman, namun pertandingan ini meninggalkan banyak cerita tentang semangat, kelengahan, dan pelajaran berharga menuju Piala Dunia U17. Nova Arianto ungkap kondisi Mirza Firjatullah usai terjatuh dari parit selepas cetak gol untuk Timnas U17 Indonesia. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, membeberkan kondisi terbaru pemain Asiana Soccer School. Timnas U17 Indonesia menjalani laga pertama melawan Tajikistan pada pertandingan Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara Susu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa 12 Agustus tahun 2025. Dalam laga itu, Timnas U17 Indonesia bermain imbang 2-2 lawan Tajikistan. 2 gol Timnas U17 Indonesia dicetak oleh Mirza Firjatullah dan Fadly Alberto. Momen krusial terjadi saat Mirza Firjatullah mencetak gol ke gawang Tajikistan pada babak pertama. Pemain bernomor punggung 10 itu melakukan selebrasi ke arah supporter yang berada di tribun selatan Susu, di mana dihuni oleh ultras Garuda. Mirza Firjatullah lalu melewati pagar pembatas supporter. Ia tidak tahu bahwa parit pembatas antara tribun supporter dengan lapangan curam. Pemain asal Bandung, Jawa Barat, itu terjatuh sekitar 2 meter. Mirza Firjatullah kaget, duduk dan lalu berdiri. Sementara, teman-temannya melihat kondisinya dari atas. Mirza Firjatullah lalu melanjutkan selebrasi golnya dengan supporter. Dia akhirnya diganti pada babak kedua setelah mengalami cedera usai terbentur dengan pemain Tajikistan. Perihal kondisinya saat ini, Nova Arianto mengatakan bahwa Mirza Firjatullah dalam keadaan baik. Tidak ada cedera serius yang dirasakan oleh pemain berusia 16 tahun tersebut. Puji Tuhan semuanya baik-baik saja, termasuk Mirza Firjatullah, kata Nova Arianto saat dihubungi Bola Sport. Rabu 13 Agustus tahun 2025. Perjalanan Timnas U17 Indonesia di Piala Kemerdekaan 2025 masih berlanjut. Tim Merah Putih akan menghadapi Uzbekistan di Susu pada Jumat 15 Agustus tahun 2025. Adapun Uzbekistan kalah 1-5 dari Mali sebelum Timnas U17 Indonesia bertemu Tajikistan. Bagi masyarakat awam, Piala Kemerdekaan 2025 mungkin terdengar seperti ajang pemanasan biasa. Tapi bagi Nova Arianto, turnamen ini adalah laboratorium strategi sebelum terjun ke Piala Dunia U17. Menghadapi tim-tim seperti Tajikistan dan Uzbekistan, Garuda Muda bisa menguji kekuatan fisik, teknik, dan mental di bawah tekanan. Stadion Utama Sumatera Utara Susu dipilih sebagai arena bukan tanpa alasan. Selain kapasitas besar, medan dikenal punya basis supporter yang militan. Malam itu, tribun Merah Putih penuh sesak. Dari luar stadion, lalu lintas tersendat oleh konvoi supporter. Spanduk Garuda Muda menuju dunia membentang lebar di tribun selatan. Hujan yang turun sejak sore tak menghalangi semangat. Suara genderang dan teriakan dukungan menggema bahkan sebelum kick-off. Menit ke-34, momen yang mengubah suasana. Fadly Alberto mengirim umpan silang matang, Mirza Firjatullah melompat, dan sundulannya menembus jala Tajikistan. Stadion berguncang hingga terjadilah insiden tak terduga. Dalam euforia gol, Mirza berlari ke tribun selatan, ingin berbagi momen dengan ultras Garuda. Ia melompati pagar pembatas tanpa menyadari adanya parit sedalam 2 meter di depannya. Tubuhnya terperosok, penonton terkejut, dan beberapa detik hening. Untungnya, Mirza bangkit, tersenyum, lalu melanjutkan selebrasi. Namun, insiden itu menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial. Kebahagiaan Indonesia tak lama bertahan. 2 menit setelah gol Mirza, Zarif Zoda Zarif melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola menghujam pojok atas, skor imbang 1-1. Awal babak kedua, menit ke-49,
Fadly Alberto mencetak gol lewat sundulan hasil umpan Izar Jacob Tanjung. Indonesia kembali memimpin 2-1. Namun, peluang emas dari Evandra Florasta dan Niputu Panji gagal dimanfaatkan. Saat laga hampir selesai, Aishralizoda Nazrullah memanfaatkan kelengahan lini belakang di injury time. Skor 2-2 bertahan hingga akhir. Sehari setelah laga, Nova menenangkan publik. Puji Tuhan semuanya baik-baik saja, termasuk Mirza Firjatullah, ujarnya. Indonesia unggul di sisi sayap, namun transisi bertahan menjadi masalah. Gol penyeimbang di menit akhir adalah akibat pressing yang tak kompak. Bagi Matthew Baker, hasil ini adalah pondasi penting. Kami sudah menemukan poin-poin yang perlu diperbaiki dan itu akan sangat membantu ke depan, kata bek Melbourne City FC itu. Selanjutnya, Garuda Muda akan menghadapi Uzbekistan yang sebelumnya kalah 1-5 dari Mali. Laga ini menjadi penentu nasib Indonesia di Piala Kemerdekaan ke-2025. Lahir di Bandung pada 2009, Muhammad Mirza Firjatullah tumbuh di lingkungan yang syarat dengan budaya sepak bola. Ia bergabung dengan Asiana Soccer School di usia 13 tahun, sekolah sepak bola yang dikenal disiplin dalam pembinaan teknik dan mental. Mirza adalah tipe penyerang yang memadukan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan membaca ruang. Dalam laga melawan Tajikistan, golnya bukan sekadar kebetulan. Ia berlari ke titik kosong tepat di belakang bek lawan, lalu mengeksekusi umpan silang dengan tandukan akurat. Ketika ditanya tentang insiden jatuhnya ke parit, ia tertawa kecil. Saya nggak nyangka ada parit sedalam itu. Untung nggak apa-apa. Saya cuma mau dekat sama supporter, katanya sambil tersenyum. Bek jangkung kelahiran Australia berdarah Indonesia ini adalah figur penting di lini belakang. Matthew Baker bermain di Melbourne City FC U18 sebelum dipanggil Nova Arianto untuk membela Garuda Muda. Baker adalah sosok yang vokal di lapangan. Sepanjang laga melawan Tajikistan, ia berulang kali memberi instruksi pada rekan-rekannya untuk menjaga bentuk pertahanan. Meski kecewa karena kebobolan di menit akhir, ia tetap optimistis. Kalau kita mau sukses di Piala Dunia nanti, kita harus belajar dari momen seperti ini, tegasnya. Untuk memahami jalannya laga, mari kita lihat angka-angkanya. Statistik Indonesia-Tajikistan penguasaan bola 56%, 44% tembakan ke gawang 7, 5 tembakan tepat sasaran 4, 3 pelanggaran 9, 12 kartu kuning 1, 2 offside 2, 3 corner 5, 4 dari data ini terlihat Indonesia unggul dalam penguasaan bola dan jumlah peluang. Tetapi penyelesaian akhir belum optimal. Nova menginstruksikan pressing tinggi sejak menit awal. Formasi dasar 4-3-3 sering berubah menjadi 4-2, 3-1 saat menyerang, dengan Izar Jacob berperan sebagai pengatur tempo. Kekuatan utama ada di sayap kiri melalui kombinasi Fadly Alberto dan Mirza. Namun, kelemahan ada pada transisi bertahan. Gol kedua Tajikistan adalah akibat jarak antar lini yang terlalu renggang saat kehilangan bola. Tribune Selatan Stadion Utama Sumatera Utara malam itu penuh dengan bendera, genderang, dan chant tanpa henti. Ultras Garuda memimpin nyanyian yang menggetarkan stadion. Ketika Mirza jatuh ke parit, mereka sempat berhenti bernyanyi, lalu meledak lagi dalam tepuk tangan begitu melihatnya berdiri. Momen itu menjadi salah satu adegan paling emosional dalam pertandingan. Seusai laga, Nova tidak banyak bicara soal insiden Mirza. Fokusnya tetap pada evaluasi permainan. Kita sudah bermain baik dalam banyak momen, tapi harus bisa bertahan sampai akhir. Lawan seperti Tajikistan dan Uzbekistan memberi pelajaran penting, ujarnya. Uzbekistan datang dengan catatan kalah 1-5 dari Mali. Meski begitu, mereka tetap lawan berbahaya. Tim ini terkenal memiliki fisik tangguh dan pola serangan cepat. Bagi Indonesia, kemenangan di laga kedua adalah harga mati jika ingin memastikan langkah ke final Piala Kemerdekaan ke-2025. Piala Dunia U17 akan menjadi panggung di mana kesalahan sekecil apapun bisa fatal. Hasil imbang melawan Tajikistan memberi 3 pelajaran penting, fokus hingga detik terakhir, kompak dalam transisi bertahan, memanfaatkan peluang secara maksimal. 2 hari sebelum pertandingan, para pemain berlatih di lapangan Universitas Sumatera Utara. Latihan dimulai dengan pemanasan ringan,
Lalu sesi ronde diikuti simulasi serangan cepat. Nova terlihat memberi instruksi detail pada lini belakang, termasuk Baker. Hasil 2-2 ini bukan akhir dunia. Justru, ini menjadi fondasi pembelajaran sebelum Garuda Muda terjun ke kompetisi yang lebih besar. Dengan semangat yang ditunjukkan, publik punya alasan untuk optimistis.